Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi waqtada biqudwatihi ila yaumiddin. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, sahabat Nasihat Project dimanapun antum sekalian berada, alhamdulillah, insyaallah di malam hari ini kita akan lanjutkan kembali bagian dari Nasihat Project kuliah pranikah yang mana terjadwal di malam hari ini adalah tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Sebagian seputar pranikah, sebagian juga ada yang dalam ranah kehidupan rumah tangga, ataupun sebagian pertanyaan di luar pernikahan. Ala kulli hal, pertanyaan pertama disebutkan di sini, seorang akhwat di usia 27 tahun belum menikah. Maka dia izin bertanya, apakah karena dosa di masa lalu atau memang takdir? Karena notabene akhwat tersebut adalah akhwat yang baru saja mengenal sunnah. Jazakumullah khairan. Baik. Wa iyyaki jazakallah khair. Wa barakallahu fiik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Berkaitan tentang takdir dan juga jodoh. Kita ingin mulai dari sebuah hadis landasan, sebuah hadis yang sentral dalam memahami takdir dan juga jodoh. Apa itu? Hadisnya adalah hadis yang termaktub pula dalam Arba'in An-Nawawiyah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim alias muttafaqun alaih dari seorang sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini disebutkan bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Sejatinya kalian semua diciptakan dan dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani atau nutfah 40 hari pertama. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. Kemudian 40 hari berupa alaqah. Berupa apa? Segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya alias 40 hari yang ketiga, mudghah atau segumpal daging. Maka ketika sudah melalui 3 fase ini, baru kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma yursalu ilaihil malak fa yanfukhu fihi ruh." Kemudian diutuskan kepadanya seorang malaikat dan ditiupkan kepadanya roh. Ditiupkan kepadanya roh yang dengannya kita kemudian hidup. Dan diperintahkan kepadanya pula untuk menetapkan 4 perkara kepada kita semua. Malaikat diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara kepada kita. Apa saja 4 perkara itu? Rizki, ajal, amal perbuatan, dan juga nasib. Baik itu nasib yang mulia ataupun nasib yang sengsara. Maka ini merupakan hadis yang menjadi landasan. Ini dulu yang harus kita pahami. Kesampingkan dulu muslim kafir. Kesampingkan dulu kaya miskin. Kesampingkan dulu tua muda, pria wanita. Ini semua berlaku untuk kita. Maka semua dari kita pasti mengalami fase ini. Nutfah, alaqah, mudghah. Ditiupkan roh. Lalu ditiupkan dan dicatatkan kepada kita 4 perkara.
Maka tidak perlu kita bicara tentang hijrah ataupun belum hijrah. Sudah mengenal hidayah sunnah atau belum mengenal hidayah sunnah. Ini semua fase yang pasti kita lalui. Lalu bagaimana kalau ada seorang akhwat yang sudah berusia matang, hampir mendekati 30, bahkan mungkin ada yang lebih, belum kunjung menemui jodohnya. Maka itulah yang ditetapkan oleh Allah tatkala malaikat meniupkan ruh kepadanya. Ikhwatal iman, ahabakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tinggal kemudian kita perlu memperkaya diri dengan ilmu-ilmu yang lain. Di antaranya adalah ilmu bagaimana memaksimalkan takdir, mengisinya, dan menjalaninya setelah tentu saja mengimani. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan kepada kita petunjuk untuk terus beramal walaupun takdir untuk kita telah ditetapkan oleh Allah. Salah satunya adalah melalui hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ketika ada seorang sahabat, ini Suraka ibnu Malik, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, bayyin lana dinana ka'anna khuliqna al-an." Wahai Rasulullah, ajarkan kepada kami, beri penjelasan kepada kami tentang agama ini. Seakan-akan kami baru diciptakan. Alias, seakan-akan kami tidak tahu apa-apa sebelumnya. Meminta kejelasan dari Nabi. Afima jaffat bihil aqlam. Untuk apakah kita beramal hari ini? Apakah itu terjadi pada hal-hal yang pena telah kering, alias takdir telah terjadi, atau takdir yang telah berjalan? Au jarat bihil maqadir. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa Suraka ibnu Malik ini sedang bimbang, sedang mencari tahu apa korelasi dari diciptakannya kita dengan takdir yang telah ditetapkan dan perintah untuk beramal. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'malu fa kullu muyassar. Kerjakanlah, maka kelak engkau akan dimudahkan. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ketika ditanya oleh Imran, "Ya Rasulullah, fima ya'malul 'amilun?" Wahai Rasulullah, untuk apa orang-orang yang beramal melakukan amalan mereka? Bukankah takdirnya telah jelas? Maka Nabi pun kemudian mengatakan, "I'malu fa kullu muyassarun lima khuliqalah." Kerjakanlah, beramallah, berikhtiarlah, karena setiap orang akan dimudahkan menuju takdirnya. Maka takdir telah diciptakan, tetapi takdir ini sesuatu yang memiliki banyak opsi. Apabila begini, maka begitu. Apabila begitu, maka begini. Maka kita kemudian yang memilih dengan ikhtiar. Kita kemudian yang memilih dengan beramal. Dan ini pun juga sudah termasuk dalam ranah takdir besar Allah Azza wa Jalla. Maka tentang takdir dan juga jodoh, pahami bahwa apapun yang terjadi detik ini, seorang akhwat belum menikah, itu semua termasuk ketetapan Allah. Betapapun salihahnya anti, betapapun tidak memiliki masa lalu yang kelam, betapapun anti telah banyak menghafal Al-Quran, betapapun anti telah banyak menghafal hadis, ketika itu menjadi ketetapan Allah, maka demikianlah yang telah terjadi. Dan tentu saja yang tidak boleh dilupakan adalah berdoa kepada Allah. Karena disebutkan dalam hadis, la yarudul qadar illa bidu'a. Tidaklah takdir itu dapat berubah kecuali karena doa. Minta kepada Allah. Hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana seorang akhwat memahami dirinya tidak hanya sekedar pasif dalam berikhtiar.
Tidak hanya menunggu, bahwa pasif itu bukan satu-satunya pilihan bagi akhwat. Bahkan sahabat yang mulia telah banyak yang mendapati bagaimana seorang sahabiah menawarkan dirinya, menghibahkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua adalah contoh teladan bagi kita semua. Maka kesampingkan itu ego, kesampingkan itu malu. Ketika dirasa ada calon imam yang tepat, tahu kesalehannya, tahu bibit bebet bobotnya, maka silahkan sampaikan. Kalau engkau malu, ajak orang tua. Atau kalau memang orang tua memahami putrinya malu, maka orang tua yang menawarkan putrinya, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menawarkan Hafsah radhiyallahu anha kepada sahabat-sahabat, kepada Abu Bakar, kepada Utsman dan lain sebagainya. Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Masih berkaitan dengan pertanyaan pertama. Apakah masa lalu yang mungkin memiliki aib juga ada keterkaitan dengan seretnya jodoh kali ini? Tidak ada jawaban baku atas hal ini. Tetapi yakinilah bahwasanya ganjaran baik itu akan selalu menyertai perbuatan baik. Ketika anti telah hijrah, mengenal hidayah sunnah, maka jadikan ini semua sebagai bahan tawasul. Datang ke kajian ini merupakan amal saleh. Menyimak kajian dari asatidzah, menulis faedah, ini semua adalah amal saleh. Maka bertawasulah dengan amal saleh ini. Nanti telah mendapatkan hidayah yang luar biasa mahal. Dan tentu saja ingin terus ada dalam hidayah tersebut dengan majelis-majelis ilmu. Maka manfaatkan itu dengan baik, manfaatkan betul dengan cara bersyukur kepada Allah, karena Allah Ta'ala mengatakan la in syakartum la azidannakum. Dan jadikan seluruh amal saleh ini sebagai bentuk tawassul, meminta kepada Allah apa yang menjadi hajat anti ini agar segera didekatkan jodohnya kepada anti. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Pertanyaan berikutnya. Ustaz, ana ingin bertanya. Ana telah dinadhar, telah melakukan ta'aruf, dan sudah berlalu 3 pekan ini, belum ada informasi tentang lanjut atau tidaknya. Dan setelah ana menghubungi pihak yang menjadi perantara, ana diminta untuk menunggu. Pertanyaannya adalah, apakah tidak terlalu lama waktu yang telah sedemikian lama ini karena khawatir ada fitnah? Ana berpikir untuk membatalkan secara sepihak, namun masih ragu untuk melangkah. Baik. Barakallahu fiik. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Memang permasalahan jodoh bukan hanya kita membahas tentang orang yang akan kita pertemukan. Bukan hanya akhwat yang menunggu ikhwan, ikhwan yang menunggu akhwat. Ada satu sisi yang sering kali dilupakan, yakni sisi dari mak comblang, sisi dari perantara. Husnudzunnah kepada mereka. Sungguh menjadi mak comblang bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang ringan. Beban moralnya tidak ringan. Ia pasti akan berpikir, tatkala ini lanjut, baik, alhamdulillah. Tapi bagaimana ketika sebaliknya? Tidak lanjut atau gagal di tengah jalan, atau salah dalam menilai, dipikir fulan ini baik, cocok dengan fulanah yang baik, tapi ternyata tidak demikian kenyataannya. Maka yang jelek akhirnya adalah sisi dari perantara, sudut pandang dari mak comblang. Ini perlu dipahami. Karenanya, jawaban terbaik adalah tabayyun. Jawaban terbaik adalah meminta konfirmasi. Allah Ta'ala telah memberikan rule-nya kepada kita dalam surat Hujurat. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in
fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada seorang fasik datang kepada kalian membawa sebuah berita penting, fatabayyanu, maka bertabayunlah. Apa itu tabayun? Talabul bayan, minta kejelasan, teliti. Nah, kita ingin garis bawah dulu tabayun di sini. Banyak di antara kita yang cacat dalam tabayun. Apa maksudnya cacat dalam tabayun? Yakni hukum asal tabayun adalah meminta kejelasan, bukan menjatuhkan vonis, bukan menjudge seseorang. Yang sering terjadi adalah dia bertanya memang, tetapi dia sudah punya vonis. Dia bertanya memang, tapi dia sudah menjatuhkan judgment. Ini keliru, ini tabayun yang cacat. Maka bertanya kepada perantara, Afwan, bagaimana kelanjutannya? Sampai di mana proses saya bersama fulan, proses saya bersama fulana? Ini tabayun. Jangan dulu ada dzan-dzan yang bermacam-macam. Kalau di sana dijawab, oh masih diistikharahkan, oh masih ditimang-timang, oh masih dimusyawarahkan dengan keluarga, maka cukupkan dengan itu. Ini harus dipahami. Bahkan Allah katakan lewat surat yang sama, ini lewat surat Al-Hujurat, apa yang biasa terjadi dan biasa kita semua melalaikannya. Ini dzan alias prasangka-prasangka buruk. Allah tegaskan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka di antara kalian. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sejatinya sebagian prasangka adalah dosa. Maka hati-hati. Seluruh kaum muslimin itu memiliki hak untuk diberikan husnudzan. Jangan sampai kita cederai hak mereka. Jangan kemudian kita berpikir, oh jangan-jangan perantara ini males. Oh jangan-jangan perantara ini ogah-ogahan nolong kita. Jangan. Sungguh dzan itu akan memberatkan kita sendiri. Baru ketika kemudian kita rasa sudah terlalu lama, kita tawarkan opsi, Afwan, ana gundah dengan waktu yang lama, ana khawatir terfitnah, karena belum ada kejelasan dari fulan yang CV-nya telah ana baca, atau fulanah yang CV-nya telah ana pelajari. Kalau memang terlalu lama, lebih baik di-cancel saja, sehingga saya pun bisa segera mendelete CV-nya, saya pun segera bisa membuang CV-nya, sehingga tidak menjadi fitnah bagi saya. Sampaikan opsi demikian. Kalau kemudian perantara menjawab, oh iya, sepertinya memang tidak lanjut, mungkin saja sang perantara ini sudah punya jawaban, tapi ragu untuk menyampaikan kepada Anda. Sungkan, tidak enakan, dan lain sebagainya. Husnudzanlah kepada. Baik. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau dalam kurun waktu ta'aruf itu, nazar itu, besar harapan untuk lanjut, tapi masih terkatung-katung? Minta kepada Allah. Minta kepada Allah dengan sepenuh-penuhnya permintaan. Manfaatkan waktu-waktu yang mustajab. Manfaatkan sepertiga malam terakhir. Manfaatkan antara adzan dengan iqamah. Manfaatkan setiap waktu sujud. Minta. Minta apa yang permintaan apa yang kita panjatkan kepada Allah? Permintaan agar Allah mudahkan apa yang akan menjadi takdir kita. Kadangkala Allah telah memberikan petunjuk kepada kita, namun kita tidak peka. Kadangkala Allah telah memberikan firasat kepada kita, namun kita memaksakan kehendak kita. Maka kita minta kelembutan hati kepada Allah, agar Allah memudahkan apa yang menjadi takdir kita, dan Allah segera memberikan jalan untuk menjalani takdir itu dengan mudah. Wallahu a'lam bishawab. Baik.
Ikhwatal iman, ahabakumullah, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang ta'aruf. Bagaimana kita bisa percaya dengan orang yang baru untuk menjalani kehidupan pernikahan? Maksudnya, mesra-mesraan, dekat-dekatan sebelumnya, ta'aruf, selang berapa pekan, menikah. Bagaimana bisa kita percaya dengan orang baru seperti itu? Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Ini pertanyaan yang sering kali muncul di benak orang-orang saat tahu bagaimana prosedur ta'aruf. Yang mungkin ia hidup di lingkungan anak muda pacaran, hidup di lingkungan anak muda selalu ngapel di akhir pekan. Ia akan aneh melihat bagaimana orang yang tidak saling kenal hanya bertukar CV lalu menjalani kehidupan rumah tangga. Impossible, tidak mungkin seperti itu. Baik. Anda ingin mulai dengan bagaimana agama mengatur seluruh sendi kehidupan. Agama ini bukan hanya tentang salat saja, bukan hanya tentang puasa saja, bukan hanya tentang zakat saja, bukan hanya tentang haji saja, tapi seluruh sendi kehidupan ini agama hadir di sana. Maka ketika agama ini sudah mengatur diri kita, mengatur kehidupan kita, yakinilah bahwa yang menciptakan syariat agama pasti akan memberikan kebaikan bagi kita tatkala kita menjalankannya. Ini hukum asal, tidak boleh dilupakan. Maka berserah diri kepada agama yang mengatur seluruh sendi kehidupan, itu sumber keselamatan. Lalu apa hubungannya? Sebuah ayat yang masyhur, ayat yang sering dibacakan setiap momen pernikahan, setiap momen akad nikah, yakni surat Rum ayat 21. Allah Ta'ala mengatakan, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. yakni menciptakan untukmu, wahai para lelaki, istri dari kalanganmu sendiri. Jadi jenismu sendiri. Ini dari jenis manusia. Litaskunu ilaiha, agar engkau merasakan kecondongan, agar engkau merasakan ketentraman. Baru kemudian waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Baru kemudian Allah tiupkan mawaddah dan juga rahmah, cinta dan kasih sayang. Apa poin terbesar dari ayat ini? Poin terbesar dari ayat ini bahwa cinta itu bukan dari diri kita. Cinta itu Allah yang meniupkan kepada kita. Cinta itu Allah yang merekatkan kita dengan pasangan kita. Cinta itu hadir setelah sakinah. Karena ayatnya jelas, litaskunu ilaiha, agar engkau merasa cenderung, condong, agar engkau merasa tentram dengannya. Baru kemudian Allah tiupkan cinta. Maka seringkali di antara kita berpikir sebaliknya. Kalau cinta maka lanjut, kalau tidak maka selesai. Itu bukan cinta, itu syahwat, itu hawa nafsu. Ikhwatal iman, ahabakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan disebutkan dalam Zubdatul Tafsir, yakni ringkasan tafsir dari Fathul Qadir, karya Imam Asy-Syaukani rahimahullah, bahwa makna litaskunu ilaiha ini agar condong kepada mereka dan menetapkan bahwa dari diri mereka ada ketentraman. Ini bisa didapatkan dengan ta'aruf. Kita melihatnya merasa tentram, kita melihatnya merasa cocok, kita melihatnya merasa serp.
Kalau mungkin bahasa anak muda, kita melihatnya sudah semriwing rasa hati ini. Maka ini adalah alamatus sakinah. Ini tanda-tanda kecondongan. Baru setelah itu Allah kemudian waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah jadikan di antara kita rasa kasih dan rasa sayang, yakni saling mencintai suami dan istri. Maka sungguh yang merekatkan cinta sejatinya bukanlah paras, bukanlah kekayaan, bukanlah kemapanan. Itu semua hanya tanda kecondongan saja, bukan tanda cinta. Oh, fulan mapan karena bekerja di sini. Ini untuk mendapatkan sakinah, untuk mendapatkan kecondongan, ketentraman. Belum cinta. Oh, dia tampangnya rupawan. Ini adalah untuk mendapatkan sakinah, ketenangan dulu, ketentraman dulu, kecocokan dulu. Belum cinta di sana. Cinta itu ada dan hadir setelah itu semua. Baik. Ikhwatal iman, ahabbakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kalau pertanyaannya, bagaimana kita bisa percaya dengan orang yang baru dikenal untuk menjalin hubungan pernikahan? Maka jawabannya adalah bukan kita percaya atau tidak, tetapi Allah yang meniupkan kepada kita cinta, hingga kemudian dengan cinta itu kita bisa percaya kepadanya. Bukan diri kita. Karena sombong sekali tatkala kita merasa memiliki kuasa atas perasaan ini, atas cinta dan benci. Sungguh hati itu berada di antara jari jemari Allah. Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang meniupkan cinta, Allah lah yang meniupkan benci, Allah yang merubah dari cinta menjadi benci, ataupun sebaliknya. Allahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya pertanyaan dari saudara kita di Lampung Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih tentang ta'aruf. Kalau misalnya kita sudah tahu untuk menikah itu melewati proses yang namanya ta'aruf, saling mengenal satu sama lain. Dan dalam proses itu tentu saja butuh perantara yang paham tentang ta'aruf. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau di antara kita tidak ada perantara, tidak ada yang tahu menahu tentang ta'aruf? Pakai orang tua atau keluarga, mereka semua belum mengenal tentang apa itu ta'aruf. Mohon penjelasan. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Saudara-saudara sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Benar bahwa ta'aruf itu amannya menggunakan perantara. Perhatikan, amannya menggunakan perantara. Kenapa demikian? Karena meminimalisir interaksi antara kita dengan fulan atau fulanah yang dengannya kita sedang berproses. Tapi bagaimana kalau perantara yang paham ta'aruf itu tidak ada? Maka coba dari orang-orang sekeliling kita. Keluarga. Misal orang tua di tempat kerjanya. Ada teman yang juga punya anak gadis atau punya anak perjaka. Maka dikenalkan dengan kita. Kita yang memberikan rambu-rambu kepada orang tua. Ya, kalau memang teman ayah punya anak laki-laki, Dinda mau kalau dijodohkan. Tapi syaratnya ayah harus jadi perantara. Saya tidak mau minta nomor teleponnya dan saya juga tidak mau dia tahu nomor telepon saya. Biar komunikasi antara kedua orang tua saja. Ini bisa diatur demikian. Bukan hal yang susah. Anda telah paham tentang bagaimana ta'aruf. Anda telah paham tentang apa itu rambu-rambu yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan dalam ta'aruf. Maka sampaikan itu kepada orang tua. Kalau kemudian orang tua tidak ada, ke siapa? Bisa kepada guru atau ustadz tempat kita menimba ilmu.
sampaikan kepadanya bahwa saya insya Allah siap menikah. Atau bahkan saya telah sampai pada hukum wajib menikah. Tolong bantu saya, tolong bimbing saya, dan tolong carikan saya pendamping. Maka bisa demikian. Sungguh, ta'aruf di zaman sekarang, insya Allah, adalah definisi yang semakin banyak orang mengetahuinya. Bahkan saking banyaknya orang yang paham tentang definisi ta'aruf, ada kemudian pelesetan-pelesetannya. Yang seharusnya ta'aruf itu tidak boleh saling interaksi dengan intens, maka ketika ada interaksi dengan intens, disebut kemudian pacaran Islami, dan lain sebagainya. Na'udzubillah, bukan. Maka sungguh ta'aruf ini bukan sesuatu yang ribet, ta'aruf ini bukan sesuatu yang patut dikhawatirkan. Insya Allah ini sesuatu yang mudah dan bisa melalui siapa saja. Kalau tidak ada yang mampu, tidak ada yang mau, tawarkan diri Anda dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam. Melihat ada seseorang, akhwat, mungkin dilihat menutup aurat, dilihat menjaga iffah, menjaga harga dirinya, dilihat tidak suka berbaur dengan lawan jenis, maka sampaikan, datang kepadanya dengan keluarga, datang menemui orang tuanya langsung. Ini pun juga disebut ta'aruf. Tidak harus dengan orang ketiga. Walaupun memang orang ketiga, seperti yang tadi kita sampaikan, adalah cara paling aman. Poin pentingnya adalah ketika sedang dalam proses, persempitkan ruang gerak dan minimalisir komunikasi. Insya Allah dengan itu akan lebih aman. Allahu a'lam bishawab. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam tahap belajar dan memperbaiki diri. Saya punya keinginan untuk menikah, tapi saya bingung. Apakah saya sudah siap atau belum? Saya takut terfitnah, terjerumus pada pacaran dan hawa nafsu. Orang tua memperbolehkan jika ingin menikah, tapi belum ada calon ataupun yang datang untuk mengkhitbah. Pernah minta kepada orang tua untuk dijodohkan, tapi tidak ada respon. Orang tua hanya menyerahkan kembali kepada saya untuk mencari calon terlebih dahulu. Pertanyaannya, bagaimana cara memantapkan diri agar lebih siap atau yakin untuk menikah? Yang kedua, jika ada lelaki yang paham agama dan sudah belajar sunnah, apakah boleh seorang wanita menawarkan dirinya untuk menikah? Dan bagaimana adab-adabnya? Masya Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, bagaimana cara memantapkan diri agar siap dan yakin untuk menikah? Di sini, dari penuturan sang penanya, dirinya telah siap untuk menikah dan telah diizinkan oleh orang tuanya untuk menikah. Tapi bagaimana agar lebih yakin lagi, lebih siap lagi untuk menikah? Tidak ada jawaban yang lebih baik kecuali dengan ilmu. Dalami ilmu-ilmu. Ilmu-ilmu tentang apa? Hukukuz zaujiyah, hak-hak suami istri. Atau kalau belum melangkah ke sana, muhasabah diri dahulu. Apakah diri ini memang benar-benar sudah wajib untuk menikah? Atau jangan-jangan masih sifatnya dianjurkan, atau bahkan masih sifatnya mubah? Introspeksi diri dulu, muhasabah diri dulu. Dibuat bagan antara faktor pendorong dan faktor penghalang. Faktor pendorong misalkan khawatir zina, semakin banyak godaan, sudah punya ma'isyah, sudah punya ilmu. Ini faktor pendorongnya semua ada. Penghalangnya apa? Tidak ada. Orang tua sudah meng-ACC, kuliah sudah beres, tidak ada faktor pendorong, maka sudah wajib. Dipilah-pilah lagi, oh sudah terfitnah dengan wanita, sudah ingin segera menikah. Ini faktor pendorong. Faktor penghalangnya apa? Oh belum punya ma'isyah. Faktor penghalangnya apa? Oh belum punya ilmu tentang pernikahan. Maka fikskan dulu faktor penghalang ini.
berusaha untuk mencari maisha, berusaha untuk memperdalam ilmu tentang pernikahan. Ini dalam ranah muhasabah. Setelah melewati ini, baru kemudian meminta kepada Allah lewat istikharah. Oh, ternyata Allah mudahkan untuk menikah. Allah mudahkan untuk bertemu dengan perantara. Allah mudahkan bahkan langsung bertemu dengan calonnya yang kita merasa condong, kita merasa tentram, nyaman dengannya. Ini pertanda dari Allah. Baik. Dan ketika sudah ada lelaki yang paham agama, sudah belajar sunnah, alhamdulillah. Bolehkah seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi? Boleh. Sangat-sangat boleh. Bukan sesuatu yang terlarang. Bahkan disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ini ketika ada seorang wanita datang menghadap Nabi SAW untuk menghibahkan dirinya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, jitu li ahabalaka nafsi." Ya Rasulullah, aku datang kepadamu li ahabalaka nafsi, untuk menghibahkan diri saya agar engkau nikahi. Fanadara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun mengamatinya, melihatnya dari atas hingga ke bawah. Baru kemudian beliau menundukkan pandangan. Dan ketika itu sang wanita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan keputusan. Maka sang wanita itu kemudian duduk jasad. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat sang wanita ini diam duduk, Nabi tidak berkomentar, sama sekali tidak berkomentar. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi ridho dengan apa yang dilakukan oleh sang wanita. Ini namanya takrir. Hadis takriri, hadis penetapan bahwa apa yang dilakukan oleh sahabatnya tidak dikomentari oleh Nabi, menunjukkan bahwa itu sesuatu yang sah dan boleh. Kalau itu adalah sesuatu yang tercela, kalau sang wanita menawarkan diri kepada lelaki sesuatu yang terlarang, niscaya Nabi akan tegur sang wanita tadi. Tapi tidak ditegur oleh Nabi. Bahkan kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, yakni putri dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkomentar bahwa alangkah memalukannya sang wanita tadi. Berkomentar putri dari sahabat Anas bin Malik. Tapi Anas bin Malik justru membela sang wanita. Justru membela. Anas bin Malik kemudian mengatakan, "Hiya khairun minki." Wanita itu yang menghibahkan dirinya kepada Nabi lebih baik daripada engkau. Kenapa? Raghibat fin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ingin dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan dirinya untuk Nabi. Menawarkan dirinya untuk lelaki terbaik. Dibilang oleh sahabat Anas bin Malik, "Hiya khairum mink." Lebih baik darimu. Maka berarti menawarkan diri seorang wanita kepada lelaki yang memang baik akhlaknya, baik agamanya, itu jauh lebih baik daripada wanita yang ia tidak memilah-milah. Lebih baik daripada wanita yang tidak memfilter. Siapapun boleh jadi imamnya. Na'udzubillah waliyadzubillah. Baik. Ikhwanul iman, ahabakumullah. Ini adalah adab. Bagaimana seorang wanita tatkala menawarkan dirinya untuk dinikahi. Bagaimana? Kepada lelaki yang baik-baik. Karena terus terang, harus dipahami bersama. Imam yang baik atau suami yang baik mengerucut pada dua hal. Agama dan juga akhlak. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Kalau ada yang datang kepada kalian baik agamanya, baik akhlaknya, maka nikahkan. Maka agama dan akhlak. Kenapa? Karena dua inilah yang membuat wanita tidak akan terzalimi. Dua hal inilah yang membuat wanita akan tentram akhiratnya di sisi sang suami. Apa artinya suami kaya, mapan, mentereng,
tetapi nol agamanya. Berapa lama ia hidup bersama suaminya? 10, 20, 30, 40 tahun. Tetapi di akhirat nanti ia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Naudzubillah. Agama dan juga akhlak. Ini pula lah yang akan menjadi penentram hati sang istri. Karena bagaimanapun kelak, ketika sang suami mencintainya atas izin Allah, maka akan memuliakannya. Dan ketika sang suami tidak ridho dengan sang istri, maka tetap tidak akan mendoliminya karena akhlak yang dimiliki sang suami. Apa artinya? Kaya, tampan, tapi ketika marah, tangannya menampar. Ketika marah, lisannya mengumpat. Tidak ada akhlak. Naudzubillah wal iyadzubillah. Sungguh, tanyakan kepada orang tua, bapak ibu kita, yang telah mengenal hidayah sunnah. Apa faktor terbesar yang menjadikannya betah dengan bapak kita? Betah dengan suaminya? Tidak lain tidak bukan adalah agama dan akhlaknya. Semakin bagus agama dan akhlak seorang suami, akan semakin mesra ia kepada istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya, kalau ada orang yang masih saudaraan sama simbah buyutnya, baik, berarti sudah tidak termasuk mahram. Nah, berarti boleh menikah. Tapi kalau dilihat dari sisi biologis, itu hal yang tidak baik. Nanti bisa menghasilkan anak yang cacat, atau entah apa itu. Karena gen jelek ketemu gen jelek, dan lain sebagainya. Bagaimana dari sisi agama? Baik. Ikhwatul iman, ahabbakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguh, ini semua adalah hal yang penuh dengan kedustaan dan ketergesa-gesaan. Yang mengatakan bahwa menikah dengan kerabat akan menghasilkan keturunan yang juling, akan menghasilkan keturunan yang cacat, akan menghasilkan keturunan yang tidak sempurna fisiknya, tidak sempurna mata indranya, dan lain sebagainya. Ini semua adalah hal yang tidak berdasar. Itu semua tatayur. Kalau memang itu semua terjadi, maka sungguh banyak di antara sahabat dahulu yang menikah dengan kerabatnya sendiri. Dan tidak ada masalah dengan itu. Maka jangan kaitkan hal-hal yang tanpa ada penelitian, tidak berdasar, lalu menjadi judgement untuk merendahkan Islam itu sendiri. Tidak. Sungguh, kalau di sana ditemukan penelitian yang bisa menyebabkan cacat atau menyebabkan panca indera tidak sempurna, itu ketika sesama mahram, kakak dengan adik, atau di sana ada pertalian darah sepersusuan. Ini bisa. Tapi bukan itu poin utamanya. Poin utamanya adalah syariat. Karena ketika syariat itu sudah melarang pernikahan karena mahram, pernikahan karena nasab, pernikahan karena musaharah, sesuatu yang terlarang. Misalkan menikah dengan saudara sepersusuan, atau menikah dengan misalkan mantan mertua, hal yang terlarang dalam Islam. Maka jangan dibahas yang utama adalah efek nanti ketika punya anak. Itu urusan nomor sekian. Yang poin pertama harus diperhatikan adalah bagaimana syariat mengancam kekerasan tersebut. Tidak boleh. Untuk apa kita terlalu khawatir dengan bagaimana potensi cacat dari anak keturunan kita? Kenapa kita tidak mengkhawatirkan tentang azab Allah? Maka jangan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kalau memang dibolehkan dalam syariat menikah dengan saudara sepupu misalkan, ya sudah, itu yang kita pahami.
Itu yang kita imani. Bagaimana nanti kalau anaknya begini dan begini? Sungguh, kalaupun memang itu sudah menjadi takdir kita, kita menikah dengan orang lain, beda desa, beda tetangga, beda negara bahkan, kalau memang itu sudah menjadi takdir kita, itu pasti akan terjadi pada anak turunan kita. Alhamdulillah. Baik. Maka di sini perlu kita luruskan, itu semua adalah tatoyur. Itu semua adalah anggapan buruk yang tidak berdasar. Tatoyur itu secara bahasa diambil dari kata tayr. Tayr alias burung. Kenapa? Karena memang tatoyur itu kebiasaan untuk mengundi nasib, menembangkan burung. Jadi tayr diterbangkan begitu saja. Kalau kemudian ke kanan, maka berarti pertanda baik. Kalau ke kiri, berarti pertanda buruk. Sama halnya dengan itu. Kalau kemudian menikah, punya anak, kok juling? Oh, berarti ditelusuri. Oh, karena memang masih saudara jauh. Itu semua anggapan buruk. Tidak berdasar sama sekali. Kesialan-kesialan seperti itu justru akan menjatuhkan kita kepada kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengingatkan kita pada surat Al-A'raf. Allah mengatakan, Ala innama ta'iruhum indallahi walakin aktsarhum la ya'lamun. Ketahuilah, sejatinya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Namun sayang sekali, aktsaruhum la ya'lamun. Sebagian besar dari mereka tidak tahu. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan kepada kita, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Tidak ada yang namanya adwa, tidak ada yang namanya tatayur, tidak ada yang namanya hammah, tidak ada yang namanya safar. Tidak ada itu namanya tatayur. Anggapan manusia tidak ada. Semuanya itu takdir. Semuanya itu ketetapan. Bahkan ditegaskan dalam hadis yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Tiarah itu syirik, tiarah itu syirik, tatayur itu semua syirik. Maka jangan dekati. Jangan hinggapkan pikiran itu dalam pikiran kita. Kalaupun menikah dengan sepupu, anaknya yang juling, itu semua takdir. Kan sekali lagi, termasuk dosa besar adalah mengharamkan apa yang Allah halalkan dan sebaliknya, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu semua termasuk dari dosa-dosa besar, bahkan termasuk dalam pembatal-pembatal keislaman. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan berikutnya. Ini ada busyra, ada kabar gembira. Insya Allah sebentar lagi saya akan menikah. Dan terkait dengan penentuan tanggal pernikahan, orang tua bersikukuh menggunakan hitungan hari. Hari baik itu kapan, hari buruk itu kapan. Dengan pertimbangan hari pasaran, kematian kakek nenek dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Apa yang harus saya lakukan? Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Dari sini kita bisa ambil sebuah hikmah besar. Betapa naifnya kita. Betapa salah kaprahnya kita tatkala meninggalkan dakwah kepada keluarga. Kita mungkin didengar di teman-teman, kita mungkin bisa menasehati tetangga-tetangga, tapi apa gunanya kalau kemudian keluarga sendiri belum mengenal hidayah sunnah? Itulah yang harus diprioritaskan. Maka sungguh ketika seseorang akan menikah, hendaklah dia lebih mempertebal adabnya kepada keluarga. Bagaimana itu mempertebal adab kepada keluarga? Bersama mereka sesering mungkin dan lebih intens dari sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin yang tinggal di luar kota karena kos,
sering telepon, sering datang. Jangan sering telepon, sering datang ketika sudah ditentukan hari hanya. Itu namanya bukan mempertebal adat. Itu namanya karena faktor kebutuhan, karena faktor kepentingan. Ngurus ini dan ngurus itu, enggak. Tapi jauh-jauh sebelum itu, lebih dekat dengan keluarga. Habiskan momen-momen terakhir dari masa lajang Anda bersama keluarga. Dan itu adalah momen untuk saling menasihati, saling mengingatkan. Karena banyak kemudian yang sering tanya, saya sudah mengenal sunnah dan akan menikah, tapi ketika prosesi pernikahan di sana banyak acara-acara, prosesi-prosesi yang bertabrakan dengan amalan-amalan sunnah. Bagaimana dan apa yang harus saya lakukan? Maka solusinya ada tadi. Sebelum menikah, pertebal dulu adab kepada keluarga. Iringi keluarga, dampingi keluarga, sering diskusi dengan keluarga. Jadi diskusi dulu tentang keluarga, diskusi bersama mereka tentang bagaimana pernikahan itu yang baik, bagaimana prosesi pernikahan yang baik, bagaimana memilih tanggal yang baik, ada atau tidak tinjauan dalam Islam, itu dulu. Sebelum kemudian kita minta atau nembung kepada keluarga untuk menikahkan kita. Itu dulu. Baik. Maka sungguh berdakwah kepada keluarga ini butuh seni, dan tidaklah senjata paling hebat untuk berdakwah kepada keluarga melainkan akhlak mulia itu sendiri. Jangan bicara dalil kalau sudah dengan keluarga. Tidak akan masuk Anda kemudian dengan keluarga pasang peci, pasang surban, lalu katakan qala Allahu azza wa jalla, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak masuk itu semua. Dengan apa? Dengan duduk bersama, dengan mijetin ibu, dengan mijetin bapak. Tanyakan apa alasannya. Lalu coba dulu balas atau sanggah dengan adab, dengan hal-hal yang berbau logika dulu. Dalil itu terakhir. Tapi logika ini usahakan sesuai dengan dalil. Karena kadang kalau kita mendahulukan dalil kepada keluarga, apalagi keluarga yang belum mengenal sunnah, kita akan disekak dengan kata-kata, masih bocah kemarin sore, sudah berusaha untuk menggurui keluarga. Mulai dulu pendekatannya dengan akhlak, sanggahan-sanggahan yang sesuai dengan logika, sesuai dengan nalar, tapi sejalan dengan dalil. Baru kemudian ketika keluarga sudah mulai terbuka, keluarga sudah mulai keluarga sudah mulai memahami sudut pandang kita, baru di situ sampaikan bagaimana dalil sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nas yang jelas dari Al-Quran Al-Karim, itu semua. Maka ketika kita bicara tentang tanggal baik, tanggal buruk, hari baik, hari buruk, sampaikan saja bahwa semua itu adalah tiarah atau tatayur, anggapan sial. Seandainya semua satu kampung, satu desa menikah dengan hari baik menurut mereka, tanggal baik menurut mereka, insya Allah akan tetap ada cekcok dalam rumah tangga, akan tetap ada pertengkaran dalam rumah tangga, karena memang itu sudah sunnatullah, itu hal yang tidak bisa dihindari. Bahkan kalau kita bicara tentang data, betapa banyak perceraian itu ada, betapa banyak kasus perceraian menumpuk di KUA, banyak sekali. Dan coba tanyakan kepada mereka satu persatu, ketika mereka sudah sampai pada karam rumah tangga, cerai, apakah dahulu nikahnya tidak dengan tanggal baik? Dengan tanggal baik. Dengan hari baik? Dengan hari baik. Tapi apa faktanya? Tetap karam rumah tangganya. Maka sungguh, semua itu adalah tatoyur. Dan semakin percaya dengan tatoyur, semakin Allah akan tenggelamkan kita dalam pikiran sial tersebut, dalam anggapan sial tersebut.
Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi Anda ingatkan, pertebal adab kepada keluarga, habiskan waktu, habiskan momen bersama dengan keluarga sebanyak mungkin ketika akan menikah. Sesering mungkin. Iringi keluarga dengan pijatan, dengan hadiah, dengan obrolan. Terus demikian. Insya Allah dengan itu, keluarga akan lebih mudah menerima apa yang ada dalam mindset kita, apa yang ada dalam pola pikir kita, sebelum kemudian kita sampaikan dalil, apa yang menjadi firman Allah Azza wa Jal dan sabda dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang terakhir, ini berkaitan dengan hal yang di luar tema. Baik. Di sini disampaikan, ada donatur di sebuah TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, yang memberikan donasi setiap bulan kepada guru TPQ sebesar 750.000. Tapi di laporan pemilik TPQ tertulis 750, walaupun kenyataannya guru diberikan hanya sekitar 350.000. Karena memang rata-rata gaji di daerah tersebut 300.000. Maka ada selisih kurang lebih sekitar 400.000. Dan sisa uang dari donasi itu disimpan dalam tabungan untuk gaji dan keperluan TPQ. Si pemilik memberikan 350 karena guru hanya mengajar 4 kali dalam sepekan selama 1,5 jam. Jika di luar sana 300.000, apakah hal tersebut dibolehkan? Taib. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Menjawab ini semua perlu diruntut dari akadnya terlebih dahulu. Apa akad yang diminta oleh pemilik TPQ atau apa akad yang diberikan donatur kepada pemilik TPQ? Kalau akad yang diminta oleh pemilik TPQ kepada donatur adalah untuk operasional, maka sah-sah saja. Begitu pula ketika donatur memberikan dengan akad operasional, tetapi menjadi salah dan menjadi sebuah pengkhianatan tatkala pemilik TPQ meminta untuk gaji guru, dan donatur pun demikian, memberikan dengan akad gaji guru sebesar 750.000, tetapi yang diberikan hanya 350.000. Ini semua kembali kepada akad. Kenapa? Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu harus sesuai dengan persyaratan di antara mereka. Illa syaratan ahalla haraman atau harrama halalan. Kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu haram atau mengharamkan sesuatu halal. Hukum asalnya adalah sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan perjanjian, sesuai dengan akad. Maka kesampingkan dulu dalih bahwa yang diberikan sudah di atas rata-rata. Rata-rata 300, ini dikasihnya 350. Kesampingkan dulu. Ini bukan yang dilihat dalam permasalahan ini. Yang dilihat dalam permasalahan ini adalah akadnya. Kalau akadnya itu operasional, berarti akadnya umum. Termasuk di sana gaji, termasuk di sana perawatan, termasuk di sana mungkin kebersihan dari TPQ, kebersihan atau mungkin pengadaan papan tulis, ini semua operasional. Maka sah-sah saja ketika memang dari 750.000 yang diberikan 350.000. Tetapi kalau akadnya adalah gaji guru, maka sungguh pemilik TPQ telah khianat. Dan na'udzubillah wal iyadzubillah, semoga Allah lembutkan hatinya dan semoga diberi kemampuan untuk memberikan nasihat kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini, yakni seputar tanya jawab kuliah pranikah
mulai dari bagaimana ketika seorang akhwat belum juga mendapatkan jodohnya, bagaimana lika-liku ta'aruf, bagaimana lika-liku untuk mengarahkan orang tua dapat menyelenggarakan prosesi yang sesuai dengan sunnah, dan juga lainnya. Maka ketahuilah, tidak ada tahapan yang paling indah dalam sebuah pernikahan kecuali kita memulainya berpijak kepada syariat yang mulia ini. Tetap berpijak pada syariat, suka atau tidak suka, berusaha menerima syariat. Suka tidak suka, berusaha menjalankan syariat. Sungguh syariat adalah sumber maslahat untuk kita semuanya. Semoga kita semua diberikan kelegaan untuk menerima syariat ini, diberikan kemampuan untuk mengamalkan syariat ini. Apapun permasalahan pernikahan, itu adalah permasalahan yang terus akan ada, terus akan menjadi bahasan, bahkan bisa memunculkan polemik. Karena apa? Karena memang pernikahan adalah fase terpanjang dalam kehidupan kita. Allah memberikan umur anak Adam antara 60 sampai 70 tahun. Dan mayoritas dari umur itu kita habiskan dalam ranah pernikahan. Berarti kalau al-hayatul mushkilah, kalau hidup ini adalah sebuah masalah, maka mayoritas masalah itu ada dalam kehidupan pernikahan. Kalau default dari pernikahan itu tidak lepas dari permasalahan, apalagi ketika pernikahan itu tanpa didasari dengan ilmu, maka berilmulah dulu, perbanyak mengkaji ilmu, ikut kuliah pranikah di sini, ikut kuliah pranikah di sana, tidak ada salahnya. Itu semua adalah dalam ranah untuk mencari ilmu. Belum lagi ketika nanti sudah masuk pembahasan yang lebih expert lagi, perbandingan antara lelaki dan perempuan, yang awalnya 1:4, sekarang mungkin 1:7, dan kelak nanti akan 1:50. Mungkin sekarang kita belum terbuka tentang permasalahan ta'addud. Mungkin nanti kita akan terbuka. Mungkin kita sekarang belum tergerak untuk melangkahi kakak, tapi mungkin nanti akan tergerak karena memang jodoh kepada kita lebih didekatkan terlebih dahulu dibandingkan kakak kita. Sungguh ini semua adalah permasalahan yang pasti ada dasar ilmunya. Kalau kita tidak berusaha mendalami dari sekarang, kapan lagi? Kalau kita tidak mengkaji sekarang, kapan lagi? Allahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini, atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Akhirul kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.